Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Naura Dwi Zahra Al-Huzaima dengan NPM 401211000069. Saya Fatarani Alia dengan NPM 401211000098. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai piutang. Yang pertama, ada definisi piutang. Piutang adalah tagihan-tagihan kepada seseorang atau organisasi yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa secara kredit tanpa disertai dengan janji tertulis secara formal. Tagihan dapat timbul karena yang pertama, pemberian pinjaman kepada karyawan, yang kedua, pemberian pinjaman kepada perusahaan lain, lalu yang ketiga, penyerahan saham perusahaan kepada pemegang saham, dan yang terakhir, penjualan barang-barang atau jasa secara kredit dan lain-lain. Lalu ada ciri-ciri piutang usaha atau dagang. Yang pertama, adanya bunga yang berlaku. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual, karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Lalu yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Adanya tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya, penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Nah, lalu yang ketiga, adanya nilai jatuh tempo. Menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama, lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Lalu ada penyajian dalam neraca. Di dalam neraca penyajian piutang dagang harus disajikan terpisah jika perusahaan memiliki berbagai jenis piutang, misalkan piutang dagang, piutang kepada karyawan, piutang kepada pemegang saham, dan piutang lain-lain. Apabila perusahaan mempunyai hubungan jual beli dengan sesuatu pihak, sehingga terhadap pihak tersebut perusahaan mempunyai piutang dagang dan juga hutang dagang, maka dalam penyajiannya di neraca tidak boleh dilakukan kompensasi antara piutang dan hutang tersebut, tetapi masing-masing harus dinyatakan terpisah. Lalu ada klasifikasi piutang. Piutang yang timbul dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha atau usaha tagih. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Piutang ini biasanya memiliki bagian yang signifikan dari total aktiva lancar perusahaan. Nah, lalu ada jenis-jenis piutang usaha atau dagang. Yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Digunakan untuk penjualan barang dagang secara kredit dan biasanya diperkirakan akan diterima dalam periode waktu yang relatif pendek. Lalu yang kedua ada wesel tagih atau not receivable, digunakan untuk memberikan kredit berdasarkan instrumen kredit resmi yang disebut wesel promise. Lalu yang terakhir ada piutang lain-lain. Nah, meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Nah, lalu ada penggolongan piutang. Yang pertama ada piutang lancar. Tertagihnya sesuai dengan perjanjian di awal. Lalu ada piutang dicadangkan yang sudah disisihkan dari awal untuk menghindarkan dari jumlah tidak tertagih. Nah, lalu ada piutang yang dihapuskan, yang sudah tidak bisa ditagih lagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkrut. Yang terakhir ada piutang tidak lancar. Tertagihnya melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penjual dirugikan atas kejadian tersebut.
Lalu ada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada Anda atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis. Tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai beban operasional dengan nama akun beban piutang tak tertagih yang mengurangi profit bersih. Lalu ada indikasi piutang tidak dapat tertagih. Yang pertama, ada saat piutang sudah jatuh tempo. Yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Lalu yang ketiga, pelanggan pailit. Yang keempat, usaha pelanggan tutup atau bangkrut. Dan yang kelima, kegagalan dalam mencapai lokasi atau menghubungi pelanggan. Lalu ada metode akuntansi piutang tak tertagih. Yang pertama, ada metode penghapusan langsung. Mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih. Biasanya diterapkan pada perusahaan kecil atau perusahaan yang biasa menjual barang dagangan atau jasa secara tunai. Lalu yang kedua ada metode penyisihan. Mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Setiap periode akan diestimasi jumlah piutang tak tertagih, biasanya berdasarkan pengamatan dan pengalaman masa lampau mengenai piutang usaha yang macet. Lalu ada cara melaporkan piutang tidak tertagih di dalam jurnal. Yang pertama, perhitungan persentase penjualan. Ada perhitungan persentase penjualan ini meliputi penjualan kredit bersih maupun total penjualan kredit yang tidak tertagih. Setelah itu, bagian manajemen akan menghitung persentase dalam menentukan biaya kredit macet dengan mengalihkan penjualan kredit bersih serta atau total penjualan kredit. Contoh kasusnya, PT Alfa Jaya menjual sebanyak 100 unit produk seharga Rp25.000 kepada debitur A dengan skema piutang dagang. Akan tetapi, setelah jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet, perusahaan telah melakukan beberapa kali penagihan, tapi hasilnya sama. PT Alfa Jaya akhirnya memutuskan melakukan direct write-off untuk debitur A dengan jurnal sebagai berikut. Ini ada penyelesaiannya. Yang pertama, piutang tak tertagih 25.000 dikali 100 unit, jadi 2.500.000. Untuk jurnalnya di bagian debit ada piutang tak tertagih dan di bagian kredit ada piutang dagang debitur A. Akan tetapi, ternyata pada 31 Desember 2021, debitur A bisa membayar piutang tak tertagihnya. Dengan demikian, PT Alfa Jaya wajib mengeluarkan piutang tidak tertagih dari akun debit perusahaan. Nah, di jurnalnya, di bagian debit ada piutang dagang debitur A, di kreditnya piutang tak tertagih, lalu di debitnya ada kas masuk, lalu kreditnya ada piutang dagang debitur A. Yang kedua, ada perhitungan persentase piutang. Persentase piutang yang dimaksud di sini adalah estimasi piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga bisa berbeda-beda tiap perusahaan. Data ini juga mewakili jumlah penyisihan piutang tak tertagih dengan saldo kredit penyisihan piutang ragu-ragu. Untuk jurnal saat mencadangkan piutang tak tertagih, di bagian debit ada beban piutang tak tertagih, di bagian kredit ada penyisihan piutang tak tertagih. Lalu untuk jurnal saat piutang tidak dapat ditagih, di bagian debit ada penyisihan piutang tak tertagih dan di bagian kredit ada piutang usaha. Untuk contoh kasus yang pertama adalah PT Alfa Jaya punya daftar umur piutang dengan estimasi piutang tak tertagih sebagai berikut. Per 28 Juni 2021, piutang debitur A telah melewati batas penagihan 90 hari.
Sedangkan debitur B dan E sudah jatuh tempo selama 1 minggu. Agar kondisi keuangan tetap aman, maka estimasi penulisan akun piutang tak tertagih pada jurnal 28 Juni adalah untuk penyelesaiannya, piutang tak tertagih belum jatuh tempo ditambah lewat jatuh tempo, di mana 207.500 ditambah 105.000 ditambah 1.250.000, hasilnya 1.562.500.000. Untuk jurnalnya, di bagian debit ada piutang tak tertagih, di bagian kredit ada pengurangan akun meragukan untuk mencatat piutang tak tertagih. Lanjut. Untuk contoh kasus yang kedua, perusahaan menganggap kredit 1 juta pada akun penyisihan dan pencatatan penyesuaian dari total estimasi sebesar 348.000 yang akan dikurangi kredit piutang, sehingga hasilnya sebesar 652.000. Dengan catatan, jurnal piutang tak tertagih yaitu di bagian kredit ada beban piutang tak tertagih dan di kredit ada pengurangan akun meragukan. Selain itu, jika ada saldo kredit dalam akun penyisihan piutang, maka saldo debit sebelum penyesuaian tersebut dapat ditambahkan. Seperti contoh soal piutang tak tertagih pada penyisihan yaitu anggap di debit penyisihan sebesar 200.000. Total estimasi piutang tak tertagih 348.000 ditambah dengan 200.000. Yaitu 548.000 dengan jurnal piutang tak tertagih sebagai berikut. Di debit ada piutang tak tertagih dan di kredit ada pengurangan akun meragukan. Lanjut. Cara mengatasi piutang usaha atau dagang tidak tertagih yang pertama adalah lakukan follow up. Dengan melakukan follow up ini terhadap yang belum dibayarkan kepada yang pihak yang bersangkutan, maka potensi untuk dibayarkan lebih besar. Barangkali pihak yang terutang lupa jika masih memiliki jumlah yang harus dibayarkan, sehingga tidak sampai menjadi piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, tagih lebih agresif. Jika sudah melakukan follow up secara baik-baik, namun tidak membuahkan hasil, maka pihak perusahaan bisa melakukan tindakan yang lebih agresif untuk menagih piutang yang belum lunas. Bisa dengan melayangkan surat teguran kepada pihak yang terutang atau mengutus debt collector untuk menagih utang yang belum terbayarkan. Yang ketiga, berikan denda keterlambatan. Dengan memberikan denda keterlambatan, pastinya akan membuat pihak yang memiliki utang berpikir 2 kali saat akan telat membayar utang. Karena jika semakin terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, maka utang yang harus dibayarkan pun akan semakin bertambah banyak. Yang keempat, terapkan kebijakan limit kredit. Jika sebelumnya perusahaan memberikan limit kredit 30 hari untuk semua konsumennya, maka untuk mencegah piutang tidak tertagih bisa dikurangi menjadi 2 minggu, atau perusahaan hanya melayani pembelian secara tunai. Dengan demikian, keuangan perusahaan Anda bisa lebih aman. Yang kelima, blacklist konsumen yang menunda pembayaran. Jika keempat langkah sebelumnya sudah Anda lakukan semua, tetapi tetap saja utang tidak terbayarkan, maka lebih baik Anda melakukan blacklist kepada konsumen yang sering menunda pembayaran piutang. Lalu di sini ada referensinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.